Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 24 April 2025, bersama saya Diakon Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Kata damai sejahtera menjadi istimewa ketika dikatakan Yesus setelah ia bangkit. Apa maknanya? Mari kita perdalam maknanya berdasarkan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kata damai sejahtera yang kita dengarkan hari ini lebih dari sekedar ucapan salam atau selamat. Damai sejahtera adalah janji kehadiran dan kuasa Allah yang menjangkau hati dan kehidupan kita. Ini adalah janji kedamaian yang melebihi pemahaman kita, yang memberikan kekuatan untuk menanggapi ketakutan dan keraguan dengan iman dan sukacita. Damai sejahtera adalah janji kehadiran Tuhan yang bangkit, penyembuhan hati, kekuatan untuk bersaksi, dan janji Roh Kudus untuk memampukan kita mengasihi dan melayani dengan sukacita. Maka dari itu, apakah damai sejahtera itu telah ada dalam diri kita? Kalau belum, mohonlah pada Tuhan. Jika sudah, mari praktikkan dalam hidup sehari-hari sebagai kesaksian kita akan Kristus yang bangkit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pangkal Damai Sejahtera, anugerahkanlah damai sejahtera bagi kami yang masih kurang berani untuk bersaksi akan Kristus yang bangkit. Semoga Roh-Mu menggerakkan kami untuk mampu mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.